Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Audina Dawai. Saya berasal dari kelas SI7R. Di sini saya telah mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Tika Kristi M.Com, dengan pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini saya telah mendapatkan subjudul yaitu tentang COVID, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Tata Kelola Teknologi Informasi. Pengertian dari tata kelola teknologi informasi atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau TI serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola teknologi informasi ini biasanya digunakan oleh organisasi pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan dengan sesuai prosedurnya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang COVID, Control Objective for Information and Related Technology atau COVID adalah kerangka panduan tata kelola teknologi informasi atau juga bisa disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID juga dapat diartikan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara. Di sini ada tujuan dan manfaat COVID, yaitu tujuannya yang pertama diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang kedua, agar dapat mengoptimalkan investasi teknologi informasi, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewangan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut telah dicapai atau tercapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat mendukung pencapaiannya tujuan dari bisnis. Dan yang ketiga, dapat meminimalisasikan adanya tindakan kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian di sini ada 4 kerangka kerja COVID. Yang pertama itu adalah control objective, yang kedua audit guidance, yang ketiga manajemen guidance, dan yang keempat maturity models. Di sini yang pertama tadi ada control objective, terdapat atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi atau high level control objective yang terbagi dalam 4 domain, yaitu yang pertama planning and organizing, dan yang kedua execution and implementation, yang ketiga delivery dan support, serta yang terakhir adalah monitoring dan evaluation. Yang kedua adalah audit guidance, berisi sebanyak 318 tujuan pengendalian yang bersifat rinci atau detail kontrol objektif untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen assurance atau saran perbaikan agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, manajemen guidance berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dan yang keempat adalah maturity models, merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi untuk menilai kematangan proses teknologi informasi, untuk memetakan status maturity proses IT atau dalam skala 0-5. Di sini ada juga COVID mencakup 4 domain, yaitu yang pertama perencanaan dan organisasi, yang kedua pengadaan dan implementasi, yang ketiga pengantaran dan dukungan, serta yang keempat monitoring dan evaluasi. Perencanaan dan organisasi, yaitu domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan
penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan, serta mencakup masalah strategi terhadap tujuan bisnis di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pengadaan dan implementasi. Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integritasnya dalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan strategi teknologi informasi. Yang ketiga, pengantaran dan dukungan. Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinuitas layanan, pelatihan, serta pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi. Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern, dan jaminan independen dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari COBIT, yaitu yang pertama, kelebihannya itu memiliki konsep yang searah dengan pengelolaan perusahaan tersebut. Yang kedua, memiliki definisi yang sangat lengkap, rinci, dan terarah untuk pengelolaan sebuah perusahaan, serta yang lainnya. Dan kekurangan dari COBIT adalah COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dan yang kedua, kerumitan penerapan, kurang dalam memberikan panduan keamanan. Serta yang ketiga adalah COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau TI, serta manajemen kinerja dan risikonya. Dan kemudian pengertian dari control objective for information dan related teknologi atau COBIT adalah kerangka panduan tata kelola teknologi informasi, atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang biasa digunakan menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.